Bagian 1. Kutukan Nyai Langit. Dahulu kala, di lereng Gunung Merapi yang diselimuti kabut abadi, hiduplah seorang penyihir tua bernama Nyai Langit. Ia dikenal sebagai makhluk yang sangat ditakuti, bukan hanya karena kekuatannya, tapi karena amarahnya yang meledak-ledak. Siapapun yang berani mengganggunya, akan mendapat kutukan yang mengerikan. Nyai Langit tinggal di sebuah gubuk tua yang tersembunyi di tengah hutan gelap. Pohon-pohon di sekeliling rumahnya tumbuh aneh dan bengkok, seolah-olah melindungi rahasia yang tidak boleh dibongkar. Tidak ada burung yang bernyanyi di sana. Tidak ada binatang yang berani mendekat. Semuanya tahu, jangan pernah masuk ke wilayah Nyai Langit. Namun, suatu hari, datanglah seorang pemuda pemberani bernama Raka dari desa Paranggupito. Ia tidak percaya pada cerita rakyat yang menakut-nakuti penduduk desa. Raka yakin, semua itu hanyalah dongeng untuk membuat orang takut pada hutan. Aku akan masuk ke hutan dan membuktikan bahwa Nyai Langit itu hanya cerita bohong, kata Raka pada penduduk desa. Maka berangkatlah ia, membawa obor, sebilah golok, dan semangat yang membara. Tapi sesampainya di tengah hutan, hawa dingin menyerang tubuhnya, kabut tebal turun, dan suara-suara aneh mulai terdengar. Tiba-tiba, dari balik pohon tua, muncullah seorang wanita tua dengan rambut putih panjang menyapu tanah dan mata merah menyala. Siapa yang berani menginjak wilayahku tanpa izin? Geram suara Nyai Langit, gemuruh seperti guntur. Raka menahan napas. Aku hanya ingin tahu kebenaran. Aku tidak takut padamu. Nyai Langit tertawa melengking. Berani sekali kau, maka terimalah kutukanku. Dengan satu gerakan tangan, Raka berubah menjadi batu. Tubuhnya berdiri kaku di tengah hutan, menjadi peringatan bagi siapapun yang mencoba menantang kekuatan Nyai Langit. Sejak saat itu, desas-desus tentang kutukan penyihir kembali menyebar. Tapi yang tidak diketahui orang adalah, kutukan Nyai Langit mulai melemah. Karena ada sesuatu yang ia sembunyikan, sebuah rahasia lama yang bisa menjadi akhir dari kekuatannya. Bagian 2. Rahasia di balik kabut. Bertahun-tahun setelah Raka dikutuk menjadi batu, desa Paranggupito hidup dalam ketakutan. Tak seorang pun berani mendekati hutan larangan. Namun, ada satu gadis muda bernama Sekar, cucu dari dukun tua desa, yang selalu penasaran pada kisah tentang Nyai Langit. Sekar tidak seperti penduduk lainnya. Ia memiliki kemampuan melihat hal-hal yang tak bisa dilihat orang lain, sebuah bakat warisan dari neneknya. Dalam tidurnya, ia sering bermimpi tentang seorang pemuda yang berdiri kaku di tengah hutan, menatapnya dengan mata penuh harapan. Pemuda itu adalah Raka. "Nek, kenapa Nyai Langit begitu jahat?" tanya Sekar suatu malam. Neneknya, Nimas Tunjung, menghela napas panjang. Karena hatinya penuh luka. "Nak, dulu, dia bukan seperti itu." Sekar terkejut. Apa maksudnya? "Nek," Nimas Tunjung akhirnya menceritakan sebuah rahasia lama yang hampir terlupakan. Nyai Langit dulunya seorang tabib sakti. Ia menyembuhkan banyak orang, bahkan menyelamatkan desa-desa dari wabah. Tapi karena kekuatannya, ia dituduh sebagai penyihir oleh raja yang tamak. Rumahnya dibakar, keluarganya dibunuh, dan ia diusir dari tanah kelahirannya. Sejak hari itu, ia bersumpah akan membalas dendam pada siapapun yang mengganggunya. Air mata menetes di pipi Sekar. Hatinya terenyuh. Kalau begitu, masih adakah cara untuk menghentikan kutukannya? Tanya Sekar. Nimas Tunjung menatap cucunya dalam-dalam. Ada, tapi berbahaya. Kau harus masuk ke hutan dan menemukan kalung rembulan. Satu-satunya benda yang bisa melembutkan hati Nyai Langit. Kalung itu tersembunyi dalam danau kabut, dan hanya bisa ditemukan oleh seseorang yang berhati bersih. Malam itu, Sekar mengambil keputusan besar. Ia akan masuk ke hutan, menyelamatkan Raka, dan mengakhiri kutukan yang sudah terlalu lama menghantui desa. Dengan membawa jimat perlindungan dari neneknya, ia memulai perjalanan ke dalam hutan yang penuh misteri. Namun yang tidak ia tahu, Nyai Langit sudah merasakan kehadirannya. Di dalam gubuk tua, Nyai Langit membuka matanya perlahan. Angin berdesir pelan, kabut menebal, dan suaranya terdengar lirih, penuh kemarahan. Ada yang datang lagi, dan kali ini, dia berbeda. Bagian 3. Danau Kabut dan Kalung Rembulan.
Pagi yang kelabu menyelimuti hutan larangan saat Sekar melangkah masuk, ditemani bisikan angin dan desir dedaunan yang seolah berbisik, "Pergilah, sebelum terlambat." Namun Sekar tak gentar. Ia menggenggam jimat pemberian neneknya, seutas benang merah dengan batu hitam di ujungnya. Langkahnya mantap, meski rasa takut diam-diam menyelinap di balik dadanya. Perjalanan menuju Danau Kabut tidak mudah. Sekar harus melewati lorong-lorong pohon berduri, rawa yang hampir menyeretnya tenggelam, dan bayangan-bayangan samar yang mengikuti dari kejauhan. Tapi hatinya terus terpaut pada Raka, pemuda yang terjebak dalam kutukan karena keberaniannya. Setelah seharian berjalan, Sekar tiba di sebuah lembah sunyi. Kabut tebal menyelimuti segalanya, dan di tengahnya tampak air yang diam seperti kaca, itulah Danau Kabut. Dan di tengah danau, terapung sebuah batu bundar dengan cahaya perak samar. Di atasnya, melayang perlahan sebuah kalung yang bersinar lembut, kalung rembulan. Sekar tahu, itulah yang ia cari. Tapi ketika ia hendak melangkah masuk ke dalam air, sosok besar muncul dari balik kabut, sesosok makhluk bayangan bermata merah, penjaga kutukan. "Siapa yang berani menyentuh kalung rembulan?" raungnya. Sekar berdiri tegak, meski lututnya gemetar. "Aku datang bukan untuk menghancurkan, tapi menyembuhkan. Aku ingin menyelamatkan jiwa yang terluka." Penjaga kutukan mendekat, giginya tajam, tubuhnya dibalut asap hitam. Tapi tiba-tiba, jimat di tangan Sekar memancarkan cahaya kuat yang membuat makhluk itu mundur dan meraung kesakitan. "Cahaya dari leluhur, kau keturunan penjaga," desisnya, sebelum lenyap dalam kabut. Sekar melangkah ke danau. Aneh, airnya tidak basah. Ia seperti berjalan di atas kabut yang padat. Dengan hati-hati, ia raih kalung rembulan dan memakainya di leher. Tiba-tiba, langit bergemuruh, kabut berputar kencang, dan dari kejauhan terdengar suara Nyai Langit yang menggema. "Kau telah membangkitkan masa lalu, Sekar. Bersiaplah, aku akan datang." Sekar gemetar. Ia tahu ini baru permulaan. Tapi di dadanya kini tumbuh kekuatan yang tidak ia mengerti. Seolah kalung rembulan telah membangkitkan sesuatu yang lama tertidur dalam dirinya. Bagian 4. Pertemuan dengan Nyai Langit. Langit di atas hutan berubah kelam. Awan hitam menggulung. Petir menyambar tanpa suara. Sekar berdiri di tengah danau yang mulai surut, memegang kalung rembulan yang kini bersinar terang. Getaran lembut menyelimuti tubuhnya, seperti bisikan dari masa lalu. Langkah-langkah berat terdengar dari balik kabut. Kemudian, muncullah dia. Nyai Langit, wajahnya tirus dengan mata merah menyala. Rambutnya melayang-layang di udara seolah hidup, dan jubah hitamnya berkibar tanpa angin. Ia tampak seperti bayangan kematian yang menjelma jadi nyata. "Sekar," suaranya dingin dan menggema. "Kau datang membawa harapan, tapi takkan ada ampun bagimu." Sekar mengangkat dagunya, meskipun tangannya gemetar. "Aku tak datang untuk melawanmu, Nyai. Aku datang untuk menyembuhkanmu." Nyai Langit tertawa, keras dan menyayat langit. "Sembuhkan? Dari apa?" "Dari dunia yang menghancurkanku, dari luka yang tak pernah sembuh. Mereka semua pengkhianat." Petir menyambar tanah, dan tanah di sekeliling Sekar mulai retak. Tapi kalung rembulan bersinar semakin terang, memunculkan lingkaran cahaya yang melindungi Sekar dari amarah sang penyihir. "Luka itu nyata, Nyai," kata Sekar dengan lembut. "Tapi bukan hanya dunia yang menyakitimu. Hatimu juga menolak untuk memaafkan." Mata Nyai Langit membelalak. Kata-kata itu seperti pisau yang menembus benteng sihirnya. "Tutup mulutmu," raung Nyai Langit. Tapi langkahnya melemah. Tiba-tiba, bayangan masa lalu muncul di sekeliling mereka. Sosok Nyai Langit muda, menyembuhkan warga, tertawa bersama anak-anak. Lalu rumahnya dibakar, orang-orang mengusirnya, dan ia terjatuh sendirian di hutan. Nyai Langit menjerit, berusaha mengusir bayangan itu. "Berhenti, aku hanya ingin mereka tahu rasa sakitku." Sekar melangkah maju. "Hati-hati. Kau tidak perlu menjadi monster untuk itu. Biarkan kutukan ini berakhir. Biarkan Raka bebas. Biarkan dirimu bebas." Tangis pecah dari mata Nyai Langit. Untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, air mata menetes di wajahnya. Kalung rembulan bersinar sangat terang hingga langit berubah terang seketika. Dan dengan satu tarikan napas panjang,
Nyai Langit runtuh ke tanah. Saat tubuhnya menyentuh tanah, angin berhenti, kabut sirna, dan dari kejauhan terdengar suara batu pecah. Raka telah kembali. Bagian 5. Kebenaran yang tersembunyi. Langit kembali biru, dan burung-burung mulai bernyanyi untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun. Raka berdiri perlahan, napasnya berat, seolah terbangun dari mimpi panjang. Matanya menatap Sekar dengan heran sekaligus kagum. "Kau, siapa sebenarnya?" tanya Raka pelan. Sebelum Sekar sempat menjawab, tubuh Nyai Langit yang terbaring di tanah mulai bersinar lembut. Bukan lagi sosok menyeramkan, melainkan wanita tua yang tenang, damai. Ia membuka matanya perlahan, menatap Sekar dengan pandangan berbeda, bukan lagi penuh amarah, tapi penuh pengakuan. "Sekar," bisiknya lemah. "Kau adalah darahku." Sekar terdiam. "Apa maksudmu?" "Dulu, sebelum aku dikutuk, aku pernah melahirkan seorang anak perempuan. Tapi dalam kekacauan itu, dia diambil dari pelukanku. Aku pikir dia sudah tiada. Tapi ternyata, keturunannya masih hidup. Kaulah cucuku." Jantung Sekar berdetak cepat. Ia teringat cerita neneknya, Nimas Tunjung, yang dulu menolak bicara tentang asal-usul ibunya. Sekar mulai mengerti. Darah Nyai Langit mengalir dalam dirinya. Raka tampak bingung. "Jadi, kau adalah pewaris sihir Nyai Langit?" Nyai Langit mengangguk perlahan. "Kalung rembulan hanya merespon darah keturunanku. Karena itu hanya kaulah yang bisa menyentuhnya. Hanya kau yang bisa memecahkan kutukanku." Sekar merasa dunia berputar, tapi di dalam hatinya, anehnya ia merasa tidak takut. Ia merasa seperti baru mengenal dirinya sendiri. Namun sebelum Nyai Langit sempat berkata lebih jauh, langit kembali mendung. Awan kelam muncul dari arah utara. Tapi kali ini, itu bukan sihir Nyai Langit. "Kita tidak sendirian," bisik Nyai Langit lemah. Dari balik kabut muncul sosok misterius berjubah hitam dengan wajah tertutup topeng perak. Suaranya dingin, menusuk. "Kau terlalu lama menguasai kekuatan kutukan, Langit. Kini, waktuku mengambilnya kembali." Raka langsung berdiri di depan Sekar, siap melindunginya. Tapi Sekar tahu, inilah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Karena kegelapan yang akan datang, bukan hanya kutukan. Bagian 6. Bayangan dari utara. Kabut menggulung cepat, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Sosok berjubah hitam dengan topeng perak berdiri di atas permukaan danau kabut yang kini telah mengering. Langkahnya tak berbunyi, namun tanah di bawahnya retak tiap kali ia melangkah. Sekar merasakan tekanan berat di dadanya. Sihir yang keluar dari sosok misterius itu terasa kuno, lebih tua dan lebih gelap dari sihir Nyai Langit. Nyai Langit berbisik lemah. Dia dikenal sebagai Datu Siluman, penguasa sihir hitam dari utara. Dulu aku mencuri sebagian kekuatannya agar bisa melindungi diriku. Kini dia datang untuk mengambilnya kembali. Datu Siluman mengangkat tangannya. "Kau seharusnya musnah saat itu, Langit. Tapi kau malah hidup seperti bayangan pengecut, menyebar kutukan murahan. Kini waktunya aku mengakhiri semuanya, termasuk pewarismu." Sekar berdiri tegak, menahan gemetar. "Aku takkan biarkan kau menyentuhnya." "Berani sekali," gumam Datu Siluman. "Tapi kau belum tahu siapa dirimu sesungguhnya." Seketika, tanah pecah, dan dari bawah muncul bayangan hitam seperti ular raksasa yang menyapu udara, menyerang ke arah mereka. Raka melompat, mengayunkan pedang peninggalan leluhurnya, memotong satu dari bayangan itu, tapi serangan berikutnya terlalu cepat. "Sekar, awas!" teriak Nyai Langit, tapi sebelum bayangan itu menyentuhnya, kalung rembulan memancarkan cahaya biru terang yang melingkupi tubuh Sekar. Dalam cahaya itu, Sekar melihat sesuatu. Visi masa lalu, sebuah kerajaan kuno, seorang ratu berjubah putih duduk di singgasana. Di sampingnya, Nyai Langit muda berdiri, dan jauh di sudut, Datu Siluman sedang dirantai dan disegel. Suara lembut berbisik di telinga Sekar. "Kau adalah keturunan Ratu Cahyaning Langit, pewaris cahaya sejati." Sekar kembali tersadar, matanya kini bersinar perak, tangan kirinya terangkat, dan sihir kuno mulai mengalir keluar dari dirinya. Bukan sihir hitam, melainkan cahaya suci. Datu Siluman tampak terkejut.
Tidak mungkin. Kau adalah penjaga cahaya tertua. Sekar tidak mengerti sepenuhnya. Tapi ia tahu satu hal. Kekuatan di dalam dirinya bukan sekadar warisan Nyai Langit, tapi warisan yang lebih tinggi. Bagian 7. Warisan Cahaya. Sekar merasakan kekuatan yang luar biasa mengalir di tubuhnya. Cahaya biru dari kalung rembulan memancar semakin terang, seolah membentuk medan pelindung yang menghalau bayangan hitam yang menyerang. Datu Siluman mundur beberapa langkah, matanya menyipit, merasakan kekuatan yang tak pernah ia duga. Ini mustahil, bisiknya, penuh kebencian. Aku tidak akan membiarkanmu menghalangi takdirku. Sekar menatap Datu Siluman dengan mata yang bersinar terang. Takdirmu telah berakhir, Datu Siluman. Aku adalah keturunan Cahyaning Langit, penjaga cahaya yang seharusnya menghentikanmu. Datu Siluman tertawa penuh kebencian. Penjaga cahaya, kau hanya sebutir debu dalam kegelapan abadi. Bahkan kalung rembulan tidak cukup kuat untuk menghentikanku. Namun, Sekar merasakan sesuatu yang berbeda. Cahaya dalam dirinya mulai berdenyut, menyatu dengan alam sekitar. Seolah-olah setiap detik yang berlalu, kekuatan itu semakin kuat. Ia bisa merasakan kekuatan Nyai Langit yang sudah berubah. Tidak lagi penuh kemarahan, tetapi lebih kepada pengampunan. Sebuah kekuatan yang lebih besar dari kutukan yang telah menahan mereka bertahun-tahun. Sekar mengangkat kedua tangannya, dan kalung itu bersinar lebih terang dari sebelumnya. Cahaya tidak akan pernah mati, bahkan dalam kegelapan terdalam sekalipun, ia akan selalu kembali. Datu Siluman menggeram, jangan coba menantangku dengan kata-kata kosong. Aku akan menghancurkanmu. Dia mengangkat tangannya, dan dari balik bayangannya, muncul makhluk-makhluk hitam yang berbentuk seperti ular raksasa, siap melumatkan segalanya. Namun, Sekar tak gentar. Ia tahu, kekuatan yang ia bawa lebih dari sekadar sihir. Ini adalah warisan cahaya sejati yang sudah lama terlupakan. Dengan satu gerakan cepat, Sekar memanggil kekuatan alam dan sihir cahaya dari dalam dirinya. Sinar biru keemasan memancar dari tubuhnya, menyelimuti seluruh hutan, dan meledak menuju Datu Siluman dan bayangan-bayangannya. Serangan itu menghancurkan bayangan-bayangan gelap satu persatu, membakar semuanya dengan api cahaya yang murni. Datu Siluman berteriak kesakitan saat ia berusaha menghindar, tapi kekuatan Sekar semakin tak terbendung. Cahaya ini tidak akan kau matikan. Sekar berseru dengan kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Akhirnya, dalam ledakan cahaya yang memecah kegelapan, Datu Siluman terjatuh, terbungkus dalam cahaya yang melingkupinya, tak mampu lagi melawan kekuatan yang lebih tinggi. Sekar berdiri tegak, bernafas berat, namun ada kedamaian di wajahnya. Raka yang selama ini memperhatikan, kini merasa lebih tenang, karena Sekar telah mengalahkan musuh yang mengancam mereka semua. Namun, di saat kemenangan itu tercapai, suara lembut Nyai Langit terdengar di telinga Sekar. Sekar, kau telah melepaskan kutukanku, tapi perjalananmu belum selesai. Ada lebih banyak yang harus kau ketahui. Jangan lupa, cahaya tidak hanya untuk dunia, tetapi juga untuk dirimu sendiri. Sekar menatap kalung rembulan yang masih bersinar di lehernya, merasakan kekuatan baru yang mengalir di tubuhnya. Ia tahu, ini bukan akhir, tetapi awal dari perjalanan yang jauh lebih besar. Bagian 8. Cahaya yang menuntun jalan. Setelah Datu Siluman akhirnya kalah, hutan larangan yang sebelumnya gelap dan penuh kabut mulai berubah. Cahaya dari kalung rembulan perlahan menyebar, menembus kegelapan yang selama ini menguasai tempat itu. Sekar berdiri dengan tekad baru, meskipun tubuhnya kelelahan, namun hatinya penuh dengan semangat yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Raka, yang telah melindungi Sekar sepanjang perjalanan, kini mendekat. Kau luar biasa, Sekar. Kau tidak hanya menyelamatkan diriku, tetapi juga menghentikan ancaman besar dari utara. Sekar tersenyum lemah. Aku hanya melakukan apa yang harus dilakukan, Raka. Tapi, aku merasa ini belum selesai. Masih ada sesuatu yang lebih besar yang harus aku hadapi. Nyai Langit, yang sekarang tampak tenang dan damai, mendekati mereka. Kau benar, Sekar. Kemenanganmu atas Datu Siluman hanya membuka sebagian dari jalanmu. Cahaya yang kau bawa, bukan hanya untuk dunia, tetapi juga untuk dirimu sendiri.
Kau harus menemui sumber kekuatanmu yang sebenarnya, tempat di mana cahaya yang sejati dimulai. Sekar merasa bingung. Sumber kekuatan, maksudmu apa, Nyai? Nyai Langit menghela napas panjang. Kekuatan yang kau miliki bukan berasal dari kalung rembulan saja. Itu adalah warisan dari leluhurmu. Dari Cahyaning Langit, seorang ratu yang pernah menjaga keseimbangan alam. Di tempat itu, kau akan memahami sepenuhnya siapa dirimu, dan apa yang harus kau lakukan untuk melanjutkan perjuanganmu. Raka memandang Sekar dengan penuh rasa ingin tahu. Di mana tempat itu, Nyai? Nyai Langit menunjuk ke arah utara, ke balik kabut yang mulai menghilang, menunjukkan puncak gunung yang jauh di Cakrawala. Itulah tempat yang kau cari, Gunung Cahaya. Sekar menatap gunung itu, merasakan panggilan yang kuat dari dalam dirinya. Tanpa berkata lebih banyak, ia mulai berjalan ke arah gunung tersebut, sementara Raka mengikuti di belakangnya. Bagian 9. Perjalanan menuju Gunung Cahaya. Perjalanan menuju Gunung Cahaya tidaklah mudah. Di sepanjang jalan, kabut mulai menghilang, namun tantangan baru muncul. Alam seolah menguji Sekar dengan setiap langkah yang diambilnya. Semakin dekat mereka dengan gunung, semakin kuat pula daya tarik dari kekuatan dalam diri Sekar. Sekar bisa merasakan aliran sihir yang sangat kuat dari dalam tubuhnya. Kadang-kadang, dia bisa mendengar suara-suara yang memanggilnya, seperti bisikan dari dunia lain. Raka memperhatikan perubahan pada Sekar, namun ia tidak bertanya. Ia tahu, Sekar sedang mengalami perjalanan batin yang harus dia jalani sendiri. Ketika mereka mencapai kaki Gunung Cahaya, sebuah portal bercahaya terbuka di depan mereka, dipenuhi dengan simbol-simbol kuno yang Sekar rasakan begitu akrab. Ini adalah gerbang menuju pusat kekuatanmu, Sekar, kata Nyai Langit yang kini tampak lebih seperti roh cahaya. Hanya kamu yang bisa melewati gerbang ini, karena hanya darah Cahyaning Langit yang dapat membuka jalan ini. Sekar menarik napas dalam-dalam, mengingat semua yang telah dia lewati, dan melangkah maju, memasuki portal yang bercahaya. Begitu melangkah, dunia di sekelilingnya berubah. Ia tidak lagi berada di gunung, melainkan di sebuah tempat yang jauh lebih aneh dan indah, penuh dengan cahaya yang mengalir seperti sungai. Di tengah cahaya itu, sebuah patung besar berdiri, memancarkan aura yang sangat kuat. Patung itu menggambarkan seorang ratu dengan tangan terbuka, seolah mengundang Sekar untuk mendekat. Saat Sekar melangkah lebih dekat, patung itu mulai bergerak, dan dari dalamnya terdengar suara yang sangat lembut namun penuh kekuatan. Sekar, kau adalah penerus Cahyaning Langit. Cahaya yang kau bawa bukan hanya milikmu, tetapi milik seluruh dunia. Kini, kau harus memilih apakah kau akan menggunakan kekuatan ini untuk melindungi dunia, atau apakah kau akan membiarkannya terbenam dalam kegelapan lagi. Sekar terdiam, merasakan beban yang sangat besar. Aku tidak ingin menguasai waktu, tetapi aku ingin mengerti bagaimana bekerja bersama waktu. Jika takdir harus dijaga, maka aku akan membantu menjaga keseimbangan itu, bukan dengan mengubahnya, tetapi dengan mengarahkan kekuatan ini untuk kebaikan, kata Sekar dengan tegas. Sang penghancur terdiam, matanya yang tersembunyi di balik bayang-bayang gelap itu menilai Sekar. Kau mengatakan itu dengan tulus, Sekar, tetapi untuk membuktikan kata-katamu, kau harus menghadapi ujian terakhir. Jika kau dapat melewati ujian ini, aku akan mempertimbangkan untuk membiarkan dunia ini berada dalam genggamanmu. Bagian 25. Ujian Takdir. Sekar dan Raka dihadapkan pada ujian yang tak pernah mereka bayangkan. Sang penghancur menciptakan ilusi tak terhingga dari waktu, sebuah labirin yang tak ada akhirnya, di mana setiap langkah yang mereka ambil membawa mereka ke masa lalu, masa depan, atau dimensi yang tak bisa dimengerti oleh akal manusia. Di dalam labirin waktu ini, Sekar dihadapkan pada keputusan-keputusan sulit, di mana setiap pilihan tampak benar, namun dengan konsekuensi yang berat. Ada momen ketika Sekar bertemu dengan orang-orang dari masa lalunya yang telah ia selamatkan, dan ia harus memutuskan apakah dia akan mengubah mereka atau membiarkan mereka mengikuti takdir yang telah ditentukan. Sementara itu, Raka terus berada di sisi Sekar, memberinya dukungan moral meskipun ia tidak bisa membantu dalam keputusan-keputusan berat ini. Sekar, ingatlah,
Setiap keputusan yang kau buat, sekecil apapun, akan mempengaruhi dunia kita. Kamu bisa mengubah takdir, tetapi jangan sampai takdir mengubahmu. Setelah melalui beragam ujian, Sekar akhirnya mencapai titik di mana ia harus memilih antara menyelamatkan dunia atau dirinya sendiri. Dunia ini akan terus bergerak, Raka. Aku harus mengikuti aliran waktu, tidak memaksakan kehendakku, tetapi membiarkan takdir berjalan dengan benar. Bagian 26. Kemenangan Cahaya. Dengan pemahaman baru tentang waktu dan takdir, Sekar akhirnya menghadapi sang penghancur sekali lagi. Kali ini, dia tidak merasa takut, tetapi penuh dengan kebijaksanaan yang mendalam. Aku tidak ingin menguasai waktu. Aku hanya ingin memastikan bahwa dunia ini dapat berjalan dalam keseimbangan, kata Sekar dengan penuh keyakinan. Sang penghancur terdiam. Setelah beberapa saat yang terasa seperti keabadian, ia akhirnya berkata, "Kau telah melewati ujian ini, Sekar. Kau mengerti bahwa kekuatan bukanlah untuk dikuasai, tetapi untuk digunakan dengan bijak." Dengan kata-kata itu, sang penghancur menghilang, dan waktu kembali ke jalurnya yang semula. Dunia tidak berubah secara dramatis, tetapi Sekar tahu bahwa dunia ini akan selalu membutuhkan penjaga waktu dan takdir. Bagian 27. Dunia Baru. Sekar dan Raka kembali ke dunia yang penuh dengan cahaya. Meskipun perjalanan mereka telah selesai, Sekar tahu bahwa dunia ini akan terus berkembang, menghadapi tantangan baru. Dia kini tidak hanya menjadi penjaga cahaya, tetapi juga penjaga waktu dan takdir. Dengan kebijaksanaan baru, Sekar memimpin dunia ini menuju masa depan yang lebih cerah, bukan dengan memaksa takdir, tetapi dengan membimbingnya ke jalan yang benar. Kita tidak bisa menghindari takdir, tetapi kita bisa memilih untuk menjalani hidup dengan bijak, dengan cinta, dan dengan keadilan, kata Sekar, menyadari bahwa meskipun perjalanan telah berakhir, dunia ini tetap membutuhkan mereka yang bersedia untuk menjaga keseimbangan. Akhir dari kisah Sekar, penjaga cahaya Ning Langit, waktu, dan takdir.